Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Amazing sekali ya hari ini tuh kayak suasananya adem ayem gitu kan. Meskipun memang dilanda yang suatu berita yang cukup heboh banget. Gue udah share di video gue sebelumnya tentang Dukon, dan beberapa hari lalu kita dibantai sama si Jempol gitu kan, The Fat ini dan kawan-kawan gitu kan. Nah, kali ini kita sebelum masuk di chart, gue mau membahas ada beberapa hal yang harus kita pantau bersama ya untuk kondisi market saat ini ya, karena sangat menarik banget sih dengan fluktuatif yang yang sangat-sangat heboh ya di dalam kondisi market saat ini. Oke, sebelum itu gue mau informasiin ke kalian, gue ngadain giveaway menuju 25.000 subscriber support gue. Hadiahnya 2 juta rupiah dengan masing-masing dapetin 1 juta rupiah untuk 2 orang ya. Jadi syaratnya gampang banget, tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kalau kalian mau dapetin update terbaru, langsung aja ke link deskripsi, ada link Instagram gue di situ. Oke, langsung aja kita membahas pertama ya, kondisi saat ini untuk Fear and Greed-nya itu dalam kondisi di 28, dengan kondisi yang kemarin kita diangkat menjadi 34, saat ini ke 28, dan mungkin ada beberapa hari ini kalau misalkan gue lihat ya, kayaknya bakalan kita dibawa dulu untuk menuju ke 24 ya. 24 25 seperti itu ya. Karena saat ini memang kondisi para bandar, para big fund ya, retail segala macam tuh masih melihat dulu ya kondisi liquid para orang-orang ini gitu kan, termasuk kita. Seru dunia market nih, kayaknya seru banget ya. Karena ada bentar, gue recordnya di HP atau di laptop sih? Oke, di HP. Oke, di HP. Ya, kalian pantau aja HP gue nih. Ya, saat itu kondisi Fear and Greed-nya seperti itu, psikologis market. Dan gue mau informasiin ke kalian bahwa hari ini ya ada beberapa data yang bakalan rilis yang cukup penting banget dan bisa mempengaruhi kondisi market, yaitu di jam 19.30 dengan core retail sales ya, penjualan retail gitu kan. Habis itu initial jobless claim ya, pengangguran. Habis itu ada Philadelphia Fed Manufacturing Index ya. Dan ada retail sales MAM ya. Iya sih. Ya, itu. Jadi ada 4 data yang bakalan rilis, dan ini juga bakalan mempengaruhi terutama yaitu initial jobless claim di jam 19.30 juga. Wah, ini datanya menarik ya karena data pengangguran, dan di sini juga dijelaskan bahwa preview kemarin itu 223, targetnya 226, actualnya kita nggak tahu bagaimana. Kalau misalkan dia naik, berarti ini juga menjadi titik landasan daripada The Fed di rapat FOMC di tanggal 20 sampai 21. Itu bakalan menaikkan terlalu tinggi ya, bakalan ekstrim sih sebenarnya ini. Dan apakah kita bakalan melihat ke harga 19.000 atau 17.000 atau mungkin maybe 13.000 ya. Kita nggak tahu. Cuman ya ini juga gue mau ingetin ke kalian, kenapa sebenarnya rapat di FOMC kali ini atau tanggal 20 sampai 20 September itu penting banget ya. Ya, kenapa penting banget gitu? Hasilnya itu hasilnya sangat berpengaruh juga kepada market. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian sadar, di bulan Juli ya itu langsung loncat menuju ke bulan September. Jadi ada jeda di bulan Agustus. Mereka tidak melakukan rapat, mereka tidak melakukan pertemuan, dan mereka tidak melakukan pembahasan ya. Cukup melihat kondisi bagaimana perkembangan di bulan Agustus itu, dan ternyata hasilnya drop, malah bahkan banyak yang bilang resesi udah bla 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 segala macam gitu kan. Nah, jadi inilah yang membuat di rapat tanggal 20 sampai 21 September ini sangat penting banget, dan gue tahu banget nih kayaknya market bakalan bergejolak habis guys. Gak tahu kalau misalkan kita udah masuk di fase winter ya. Kayaknya bakalan kita dapetin harga bottom guys. Gue jujur ya, gue tuh masih ekspektasi sih sebenarnya di 17.000 dan 13.000 yang gue harap ya. Kalau misalkan nyampe di 9.000 kayaknya nggak mungkin deh si Bitcoin ini. Ya, intinya itu hanya bacotan gue aja, harapan gue, dan ya kita nggak tahu market seperti apa. Oke, terus apalagi yang lo harus share ke kita?
Nah, ini juga yang gue mau informasikan sebenarnya adalah sebenarnya orang-orang tuh kan gini ya, ekspektasinya tuh terlalu tinggi kan. Nah, jadi guys, kalau misalkan kenapa market kemarin itu di saat The Fed dia ngumumin hasilnya gitu kan, itu ngedropnya sampai anjlok-anjloknya gitu, itu karena data yang mereka share itu adalah tidak sesuai dengan data analis yang mereka punya gitu kan. Datanya kan misalkan datanya itu adalah di 8,1 dan ternyata naik menjadi ke 8,3, ya nggak sih gitu kan. Nah, jadi data analis yang mereka punya atau para analis gitu yang memprediksi bahwa oh bakalan turun nih ke 8,1 dan ternyata pasar tidak apa ya, tidak bahasanya tuh apa sih namanya nih, tidak menginginkan hal itu gitu. Pasar bergejolak di bawah gitu. Akhirnya naiklah menjadi 8,3 dan ya itu di luar daripada ekspektasi sih sebenarnya. Makanya harganya anjlok. Jadi sebabnya adalah panic sell seperti itu guys. Jadi itu sih sebenarnya pemahaman pertama yang kita harus ketahui gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke price actionnya gitu kan. Kita melihat dulu bagaimana sih sebenarnya analisa atau bacotan gua saat ini gitu ya. Oke, jadi di sini sebenarnya gua udah ngutak-atik ya. Bentar, kok data gue hilang. Nah, di sini gue sebenarnya udah otak-atik. Jadi ada 4 fase sebenarnya yang untuk tahap di bulan ini yang gue tebak ya, gitu kan. Yaitu adalah fase di mana 21.500 dan kita bakalan bermain dulu di rate 20.400 dengan di 20.700. Sampai kalau misalkan lu mau target ke short gitu kan, ya udah targetin aja di 19.600. Datanya diambil dari mana, Bang? Oke. Kita bakalan melihat ke 4 jam dulu ya. Di sini kalau misalkan kalian perhatikan ya, kenapa gua bermain di angka 20.400 karena di sini ada, coba kalau kalian lihat ya, di sini tuh ya. Gue tuh udah centang warna merah tuh, di sini kena, di sini kena, di sini kena 3 kali di situ ya. Bertahan ya di situ. Habis itu nah, di sini kalau misalkan kalian lihat resistennya 3 kali ya, naik terus habis itu turun lagi, naik habis turun lagi, habis itu naik lagi terus dia turun lagi gitu. Nah, di saat ini sama ya, saat ini sama di sini ya guys ya, nih warna merah ini ya. Kalian lihat, nah di sini tuh ada sama polanya tuh hampir mirip seperti itu. Nah, terus untuk 20.800-nya lu dapat dari mana, Bang? Oke, 20.800-nya sebenarnya gue dapatnya di time frame 1 jam. Kalau misalkan kalian melihat ya, di sini ada beberapa faktor sebenarnya targetnya, sabar. Kita sempitin dulu ya. Set gitu. Nah, 20.700 yang ini ya, 20.700 kalau kalian perhatikan ini di atasnya. Set. Jadi di sini ada titik ya, di mana mereka tuh tes di angka sini, cek, abis itu dia turun, terus dia naik lagi, turun, dia naik lagi ya. Berapa kali tuh? 1, 2, ya, 3, 4 guys. Nah, di situ 4. Nah, habis itu di sini juga ada pola ya. Maksudnya kita bisa tahu di sini juga ada titik di mana mereka juga ketahan di situ. Ada bandar atau ada retail yang membeli di harga situ gitu guys. Nah, jadi potensi besar sebenarnya di angka 20.700. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan Bang 19.600 ini penurunannya seperti apa? Karena kalau misalkan kalian lihat juga ya. Ya udah, kalau misalkan kalian lihatnya nih, berapa kali tuh dia di sini, di bawah sini ya, di bawah 19.600. 1 2 3 4 ya, ketahan di angka situ guys. Nah, ini dia. Nah, kalau misalkan kalian lihat, kita udah pernah coba menuju ke sini nih. Kalau kalian lihat ya, di sini nih. Sayang gue nggak pakai laptop sih ah. Nah, kalau misalnya lihat, dia mencoba tek di bawah, habis itu naik, diangkat, naik lagi. Nah, makanya gue bilang ini kayaknya di angka 20.400 dengan 20.700-an ini mereka bakalan bermain. Entah itu kita bakalan melihat dulu ya hasil bagaimana kondisi data yang bakalan rilis nanti malam. Habis itu mungkin target nextnya itu adalah di pas rapat VMC ini tanggal 20 sampai 21, kan udah hampir dekat lagi tuh. Sekarang kan tanggal 15 nih ya.
deket lagi. Nah, itu bisa saja sebenarnya mempengaruhi market ya, langsung jebol di angka 19.600 gitu. Jadi saat ini untuk posisi long atau short sih sebenarnya rada-rada bingung juga sih gue. Jujur gue masih belum bisa masuk market saat ini. Ya karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian perhatikan di titik ini ya guys. Sabar. Kalau misalkan kalian perhatikan di titik ini nih ya, di sini. Orang tuh kan kita tuh bakalan dibantai sama si Big Fun guys, para bandar. Wah ini kacau banget sih ya guys. Nih kalau misalkan kalian lihat ini ya, di sini ya, orang tuh taruhnya udah kayak nge-short nih. Tapi apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Kita diangkat dulu ya. Kita diangkat dulu. Sabar. Kita diangkat dulu guys. Aduh, nih, cara geser ini gimana sih nih? Sabar guys. Nah, kita diangkat dulu guys di sini, diangkat ke menuju ke 22.800, habis itu stop loss, hancur segala macam, habis itu dibanting, pokoknya seru ya. Pokoknya kan, waduh, liquid terus aja nih gitu nih. Menarik. Nah, sama sebenarnya pola yang bakalan terjadi di bawah sini guys ya. Aduh, sumpah gue sebenarnya agak mau ngejelasin juga bikin takut sih ya. Karena gue juga bingung nih bagaimana nanti kondisi Big Fun, dia bakalan ngetes kita tuh segala macam masuk apa enggak gitu. Apa kita lanjut short atau ngelakukan apa gitu ya. Kita jujur ya, saat ini gue masih bermain di angka di 20.400 sampai di 20.700. Gue bakalan melihat hasil nanti malam seperti apa, data-datanya rilis bagaimana, baru gue bisa eksekusi. Sambil menunggu ke tanggal 20 sampai 21 untuk rapat FOMC itu. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini, dan semoga market bisa lebih membaik lagi ya. Intinya sih saat ini kita bakalan diangkat dulu sih kayaknya, sebelum kita dibanting lagi ke 19.000 ya. Habis itu kalau fase winter ya udah, berarti kita terima beres aja, santai dulu sejenak. Pokoknya saat ini solusinya adalah buy cash, banyakin cash aja dulu. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini, semoga membantu. Dan sebelum kalian close video, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan support gua. Oke, see you. Titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.